Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi sesi 10 dan 11 karena sesi 9 itu sudah saya jelaskan di sesi Tikon sebelumnya. Nah, kita lanjutkan untuk sesi 10 mengenai pengendalian proyek ya. Baik, kita mulai. Nah, setelah pelaksanaan proyek, maka dilanjutkan dengan pengendalian proyek. Yang dalam arti di sini, di dalam pelaksanaan proyek, sebelum proyek selesai, seharusnya sudah ada proses pengendalian. Jadi pengendalian dilakukan seiring pelaksanaan proyek. Nah, pengendalian dilakukan agar proyek tetap berjalan dalam batas waktu, biaya, dan performansi yang ditetapkan dalam rencana. Sehingga proses pengendalian proyek ini adalah hal yang sangat penting. Rencana yang bagus tanpa diiringi dengan pengendalian yang baik sangat mungkin tidak akan menghasilkan output proyek yang bagus dalam hal jadwal, biaya, dan performansi. Dan di sini rekan-rekan bisa lihat perbedaan fokus perencanaan dan pengendalian, bahwa kalau perencanaan itu mencakup penetapan arah dan tujuan, nah pengendalian pekerjaan ke arah tujuan. Kemudian untuk perencanaan ada pengalokasian sumber daya, sedangkan dalam fokus pengendalian adalah penggunaan secara efektif sumber-sumber daya yang ada. Nah, perencanaan berarti mencakup pengantisipasian masalah, untuk pengendalian adalah perbaikan dan koreksi masalah. Kemudian pemberian motivasi kepada para partisipan untuk mencapai tujuan merupakan fokus dari perencanaan, sedangkan dalam fokus pengendalian adalah pemberian imbalan dalam pencapaian tujuan. Adapun langkah-langkah dalam pengembalian, di sini ada yang menentukan standar performansi sesuatu yang akan dikendalikan, berupa spesifikasi teknis, biaya yang dianggarkan, jadwal, dan kebutuhan sumber daya. Kedua adalah membandingkan antara performansi aktual dan performansi standar hasil pekerjaan dan pengeluaran yang sudah terjadi, dibandingkan dengan jadwal, biaya, dan spesifikasi performansi yang direncanakan. Kemudian melakukan tindakan koreksi. Bila performansi aktual secara signifikan menyimpang dari yang direncanakan, tindakan koreksi perlu dilakukan. Apa saja tindakan koreksinya? Bisa perubahan pekerjaan dan rencana yang harus dibuat atau penambahan sumber daya. Kemudian perlunya memonitoring informasi, yaitu apa saja yang mencakup monitoring. Di sini adanya kegiatan mengumpulkan data dan melaporkan informasi. Kegiatan ini dimulai ketika standar performansinya sudah ditetapkan. Nah, hasil dari pengumpulan data kemudian diolah untuk dilaporkan kepada semua tingkat manajemen dalam frekuensi dan kedetailan yang cukup, sehingga adanya masalah bisa diidentifikasi. Kemudian dalam pengendalian proyek, maka perlu ditetapkannya atau diterapkannya sistem informasi manajemen proyek. Ini adalah salah satu keberhasilan sebuah proyek, yaitu dengan tersedianya informasi yang dibutuhkan oleh pihak manajemen untuk membuat keputusan. Nah, untuk sistem informasi manajemen proyek ini diharapkan dapat menyediakan informasi yang perlu untuk melakukan perencanaan, pengendalian, dan ringkasan-ringkasan dokumen, serta memisahkan data dari sistem informasi komputer yang lain ke dalam database proyek. Kemudian mengintegrasikan pekerjaan, biaya, tenaga kerja, dan informasi jadwal untuk menghasilkan perencanaan, pengendalian, dan laporan ringkas untuk manajemen proyek. Maka suatu sistem informasi manajemen proyek ini sebaiknya memiliki kemampuan atau membantu pelaksanaan proyek meliputi pembuatan jadwal dan jaringan kerja, melakukan alokasi sumber daya dengan melalui teknik leveling, pembuatan anggaran, melakukan pengendalian biaya, serta menyajikan laporan dan grafik. Nah, ini banyak sekali software atau aplikasi yang bisa digunakan, baik itu Microsoft Project, kemudian Timeline, Project Planner, dan lainnya yang bisa digunakan sebagai sistem informasi manajemen. Nah, untuk pengendalian ini juga ada internal dan eksternal. Kalau internal mengacu pada tindakan pengendalian didasarkan pada standar yang berasal dari sistem kontraktornya, sedangkan pengendalian
eksternal didasarkan pada prosedur tambahan yang ditetapkan oleh pihak lain atau user. Juga tidak lupa yaitu pengendalian atas biaya. Nah, pengendalian biaya tradisional merupakan pengukuran performansi pekerjaan didasarkan pada perbandingan biaya yang dianggarkan dengan biaya aktual. Misalkan di sini ada suatu paket kerja mempunyai data-data dalam laporan bulanan untuk suatu bulan tertentu seperti berikut. Nah, dalam melihat pengendalian biaya tradisional ini, biasanya nanti akan mengenal yang namanya analisis variansi. Itu melihat seberapa besar biaya aktualnya melebihi biaya yang dianggarkan. Harusnya kan kalau misalkan dalam suatu proyek, biaya yang digunakan tidak boleh lebih besar dari biaya yang sudah dianggarkan. Nah, ini ada contoh. Biaya yang dianggarkan 720, sedangkan biaya aktualnya 800.000. Maka ada variansi atau penyimpangan biaya yaitu sebesar 80.000. Kemudian akumulasi biaya yang dianggarkan sampai bulan ini 30 juta, sedangkan aktualnya akumulasi 31 juta. Juga terdapat penyimpangan atau variansi sebesar 1 juta. Nah, dari sini kita simpulkan, diketahui bahwa baik untuk bulan ini maupun total biaya sampai bulan ini telah terjadi pembekakan biaya. Dari informasi ini mungkin kita berpikir bahwa telah terjadi pemborosan atau kegagalan mempergunakan uang. Tetapi ada informasi yang belum diketahui, yakni seberapa jauh paket pekerjaan yang bersangkutan sudah diselesaikan. Misalkan biaya yang dianggarkan kumulatif yang tercantum di atas adalah 75% paket pekerjaan yang bersangkutan, tapi ternyata yang selesai 80%. Maka pembekakan biaya 1 juta tersebut dianggap tidak bisa dianggap sebagai pemborosan. Atau seandainya kumulatif aktualnya lebih kecil dari 30 juta juga tidak bisa dianggap sebagai penghematan. Jadi harus kita lihat berapa persen pekerjaan yang sudah selesai, baru bisa menunjukkan bahwa informasi biaya ini cukup atau tidak. Maka perlu dilengkapi dengan informasi-informasi mengenai kemajuan pekerjaan. Kemudian kita juga bisa melakukan analisis biaya dan jadwal, yaitu termasuk ke dalam analisis performansi. Nah, ada variabel-variabel yang bisa digunakan. Yang pertama, budget cost of work schedule, kemudian actual cost of work performed, dan budget cost of work performed. Ini ada contohnya, rekan-rekan bisa baca ya. Yang terakhir adalah evaluasi proyek, yaitu ini masuk ke dalam yang masih sesi 10 ya. Jadi setelah proyek berjalan dan selesai, maka perlu dilakukan tindakan evaluasi. Nah, ada dua macam evaluasi proyek, baik itu formatif dan ringkas. Nah, ini rekan-rekan ini secara keseluruhan bentuk materi sesi ini sebagian besar teori ya. Jadi rekan-rekan bisa baca. Kemudian perlu dilakukannya dalam evaluasi, tentu perlu dilakukannya audit. Nah, rekan-rekan juga mungkin sudah paham apa itu audit dan apa sih isi dari laporan audit. Nah, untuk sesi ini nanti sesi 11 yaitu pelaporan proyek. Tadi sesi 10 ini sesi 11. Pelaporan proyek yang mana manajemen perusahaan sudah seharusnya tahu mengenai perkembangan pelaksanaan proyek, karena proyek-proyek itu akan menjadi penentu keberhasilan perusahaan. Untuk itu, maka perlu adanya laporan dari pelaksana proyek kepada manajemen perusahaan tentang jalannya proyek. Maka apa saja sih tugas dari manajer proyek? Itu yang pertama, meringkas mengenai status proyek, kemudian berisi bagian-bagian di mana koreksi telah atau perlu dilakukan, perubahan jadwal, ramalan mengenai jadwal biaya, kemudian kemungkinan masalah yang akan timbul, cara mengatasi dan akibatnya. Kemudian situasi biaya saat ini dan rencana tenaga kerja dan keterbatasan. Kemudian jika proyeknya sudah selesai, proyek dikatakan berhenti bila pekerjaan-pekerjaan proyek sudah sampai pada titik tertentu, di mana tidak mungkin lagi dibuat kemajuan lebih lanjut. Ada 4 alasan
rekan-rekan bisa lihat proyek berhenti karena memang ternyata sudah selesai seperti yang ditetapkan dalam perjanjian kontrak. Kemudian lebih menguntungkan jika proyeknya dihentikan daripada diteruskan karena akan mengeluarkan budget atau anggaran yang lebih besar. Kemudian proyek berhenti karena tidak mampu mencapai performansi yang diinginkan. Proyek dihentikan tetapi dibentuk divisi tetap untuk melanjutkan pekerjaan lain yang mirip menjadi kegiatan. Jadi sudah selesai materi sesi 10 dan 11. Kita jumpa lagi di sesi Vicon berikutnya. Saya sekalian ingin menjelaskan untuk tugas. Kan saya sudah memberikan tugas ya. Nah, tugasnya itu jika sudah selesai dikerjakan, saya minta nanti dibuat video presentasinya, kemudian diupload ke dalam YouTube. Nah, jika sudah dibuat sudah dibuat video presentasi, nanti rekan-rekan untuk UASnya, saya minta diupload link YouTube-nya sebagai uh, apa namanya sebagai submit jawaban untuk ujian akhir semester. Jadi bisa dimulai dicicil dari sekarang sehingga nanti pada saat pelaksanaan UAS rekan-rekan hanya tinggal mensubmit link YouTube-nya. Jika dibuat dalam Drive, Google Drive, saya mohon untuk Google Drive-nya jangan dikunci karena akan menyulitkan saya dalam melakukan penilaian.